Perkenalkan, nama saya Alta Fariski dengan NIM 200-188 dengan mata kuliah pengantar operasional minyak dan gas. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 5 sistem 5 sistem pemboran, inversi komponen sistem pemboran, dan inversi komponen sistem pemboran. Yang pertama ada sistem angkat. Sistem angkat ini fungsinya untuk menunjang kegiatan, mengangkat dan menurunkan peralatan pada pemboran. Untuk alatnya sendiri, yang pertama ada crown block, drill line dan drill hole, traveling block, dan drawwork. Untuk yang kedua ada sistem putar. Sistem putar sendiri merupakan salah satu fungsi dari 5 sistem pemboran yang fungsinya itu untuk memutar peralatan yang digunakan rangkaian peralatan seperti pipa bor, rotor table, dan juga bit. Untuk selanjutnya yaitu ada sistem sirkulasi. Jadi untuk sistem sirkulasi sendiri, untuk mensirkulasi informasi, untuk alatnya itu ada bit. Bit itu fungsinya untuk memecah batuan formasi, yaitu ada drill collar dan drill pipe dan kelly. Terus ada swivel, stand pipe. Stand pipe ini biasanya juga tempat berdirinya pipa-pipa untuk menyambungkan drill pipe. Ada kelly house, mixing hopper, mud pip, shell shaker, flow line, dan suction line, dan mud pump. Yang selanjutnya yaitu ada hosting power atau sistem tenaga. Sistem tenaga ini perannya yaitu sebagai sumber utama supply tenaga untuk rig agar berjalannya pemboran. Untuk selanjutnya yaitu ada sistem penjagaan semburan liar atau blowout preventer. Untuk blowout preventer itu ada untuk mencegah semburan liar. Blowout preventer ini biasanya juga dipasang di bagian sistem sirkulasi. Untuk blowout preventer itu ada dua tipenya. Yang pertama ada single ram dan double ram. Ini ada contoh-contoh blowout preventer. Selanjutnya kita beralih ke well completion. Tujuan utama well completion adalah untuk menyiapkan sumur agar dapat memproduksi minyak atau gas seoptimal mungkin, murah, aman, mudah dalam perawatan, dan memberikan efek kerusakan formasi. Faktor-faktor pemilihan well completion: jenis sumur ini berbagai macam pilihannya, kekompakan batuan, jumlah lapisan produktif, dan productivity index, sifat fluida formasi, kemungkinan pemakaian artificial lift. Yang pertama ada jenis well completion. Yang pertama ada bottom hole completion. Pada metode ini terbagi atas dua macam, yaitu open hole completion dan proved casing completion. Open hole completion merupakan metode yang paling sederhana, di mana casing hanya dipasang sampai puncak formasi produksi, tidak tertutup secara mekanis. Metode ini hanya cocok untuk formasi yang kompak, tidak mudah gugur. Pada metode performance casing completion, casing produksi dipasang menembus formasi dan di semen selanjutnya diperforasi pada interval yang diinginkan.
Jadi yang pertama tahapnya itu adalah kita pemasangan casing, dan akan melakukan cementing, open hole interval. Terus ada tubing completion. Tubing completion berdasarkan jumlah produksi string yang digunakan dalam suatu sumur dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu single completion, common-like completion, dan multi completion. Dalam metode single completion digunakan suatu produk string yang memiliki banyak lapisan tapi produksi secara bergantian masing-masing zona. Nah, ini undang-undang tentang minyak dan gas bumi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pemerintah memberi prioritas terhadap pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis minyak bumi guna mendukung penyediaan bahan bakar minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan pemerintah. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.